Sekarang kita akan ngebahas gimana caranya melakukan pre-compiling terhadap kode React yang mau kita tampilin ke halaman website dengan menggunakan Babel. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mungkin teman-teman banyak yang nanya, apa sih gunanya kita melakukan pre-compiling sebelum website kita masuk ke dalam tahap production? Nah, kita bisa lihat di sini, di dalam web browser, saya membuat satu komponen Hello World dengan heading 1 di sini. Kalau kita inspect menggunakan DevTools di sini, ada kode JavaScript standar yang dikompil oleh web browser untuk ditampilkan di halaman website kita. Nah, bisa dilihat di sini ada create element dan segala macamnya. Sementara komponen yang kita buat di sini kita nggak menggunakan create element, kita menggunakan JSX ya, yang merupakan kode JavaScript non-standard. Nah, kekurangannya apa? Kita melakukan compiling oleh web browser. Kekurangannya adalah jika kita melakukan request terhadap aplikasi website kita, di saat itulah baru dilakukan compiling oleh web browsernya. Nah, itu akan jadi masalah ketika kita punya project yang mulai kompleks. Contohnya komponennya mulai banyak, terus nesting elemennya juga udah mulai banyak gitu. Compilingnya akan semakin banyak memakan waktu. Nah, itu sangat tidak cocok untuk di tahap production, seperti yang ditampilkan di dalam konsol ini. Di dalam konsol ini, web browser memberikan kita warning. You are using the in-browser Babel transformer. Be sure to pre-compile your scripts for production. Bahkan kita diingetin oleh web browsernya untuk melakukan pre-compiling. Karena memang ya itu akan menjadi masalah seperti yang tadi saya bilang. Jadi proses compilingnya nggak dilakukan satu kali di awal, tapi dilakukan berkali-kali sehingga sangat menurunkan performa website kita. Nah, sekarang kita akan coba praktekin pre-compiling ke kode React kita supaya bisa di-convert atau di-compile menjadi sebuah kode JavaScript standar yang dijalankan di website. Ini untuk standalone-nya kita bisa hapus saja dari tag head. Kita udah gak pakai lagi. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita menginstal Babel menggunakan npm. Kita bisa masuk ke dalam dokumentasi resmi Babel di sini, babel.js.io, di bagian usage guide. Di sini kita udah disediakan satu komen untuk menginstal package yang kita butuhkan. Contohnya adalah Babel Core, Babel CLI, dan Babel Preset. Babel preset yang kita gunakan di sini adalah preset React. Nah, ini bisa kita copy aja komennya. Kita paste di dalam current directory project kita. Nah, presetnya tinggal kita ganti aja dari preset env jadi preset React. Kita klik enter. Oke, di sini proses instalasinya udah selesai. Kita bisa cek di dalam current directory kita udah ada folder node modules dan file package.json. Di dalamnya ada dev dependency yaitu CLI, core, dan preset milik si Babel. Nah, tadi sebelumnya kita lupa menjalankan satu komen yang sebenarnya cukup penting adalah npm init. Seperti itu, kita masukin jawabannya sesuai defaultnya aja seperti ini. Oke. Dan kita bisa cek ulang di dalam package.json ada bagian script di sini, ada property script. Nah, kita bisa sediakan satu script yang akan digunakan untuk mengeksekusi Babelnya nanti, supaya Babel bisa melakukan pre-compiling. Nah, mungkin kita bisa bikin nama key-nya adalah build seperti ini. Tinggal kita masukin scriptnya. Scriptnya kita bisa dapat dari dokumentasi resmi Babel. Di sini kita bisa masuk ke dalam bagian usage guide, kita scroll ke bagian bawah. Nah, ini ada scriptnya yang bisa kita pakai. Kita bisa copy, kita pindahkan ke sini. Oke, apa arti dari komen ini? Yang pertama, kita panggil dulu Babel yang ada di dalam folder node modules, folder bin. Di sini ada Babel, kita panggil dulu. Kemudian kita deklarasikan folder mana yang menyimpan file yang akan dilakukan compiling. Kemudian kita bikin flag out dir untuk mendeklarasikan folder mana yang menampung file hasil dari compilingnya. Nah, di sini secara default kita disediakan nama foldernya yaitu lib. Tapi biasanya saya bikin di sini namanya public.
Sebenarnya untuk nama foldernya bebas, sesuai preferensi masing-masing. Oke, itu artinya kita bisa bikin kita bisa bikin dua folder di sini, yang namanya src dan public. Nah, untuk indeks HTML-nya kita bisa pindahin aja ke public. Oke, untuk scriptnya udah siap. Tapi kalau kita berhenti di tahap ini, kita masih belum bisa melakukan compiling. Karena ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan untuk Babel-nya. Yang pertama, kita bikin satu file untuk menampung konfigurasi dari Babel-nya. Nama filenya bisa babel config.json, atau mungkin opsional kita bisa pakai nama .babel.rc seperti ini. Nah, isinya seperti apa untuk konfigurasinya? Kita bisa masuk ke dalam dokumentasi Babel-nya. Kita scroll ke bagian atas sedikit. Nah, di sini di bagian overview, dia menyediakan satu konfigurasi yang bisa kita pakai sebenarnya. Nah, ini kita bisa copy aja, atau mungkin kita bisa masuk ke bagian Babel preset React di sini. Nah, ini udah disediakan konfigurasi untuk preset React. Seperti ini, kita tinggal paste aja ke dalam file yang udah kita buat, yaitu babel.rc di sini. Oke, setelah itu kita bisa tinggalin aja. Nah, kemudian kita sediakan satu file app.js di dalam folder src di sini. Kita bikin file JavaScript di sini. Gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk memindahkan kode JavaScript atau kode React yang kita buat di file HTML ini. Kita bisa cut, kita pindahin ke dalam file app.js di dalam folder src ini. Seperti ini. Jadi, untuk di HTML-nya kita bisa hapus text script di sini. Dan untuk Babel standalone-nya juga kita udah gak butuhkan. Nah, di dalam folder public, kita akan buat satu file app.js. File ini gunanya untuk menampung kode JavaScript standar hasil compile dari Babel-nya. Jadi kita biarkan aja kosong, nanti keisi sendiri. Jadi alurnya adalah Babel akan melakukan compile dari file ini, dan hasil dari compile-nya akan dimasukkan ke dalam file ini, app.js di dalam folder public. Kemudian, kode hasil compile akan diimport ke dalam HTML. Itulah yang akan kita tampilkan ke dalam web browser, tanpa harus di-compile dari web browsernya secara langsung. Karena di awal udah dilakukan compiling oleh Babel. Web browser cukup menampilkan aja. Oke, kita bisa jalanin script yang tadi udah kita buat. npm run build. Kita pencet enter. Oke, maka di sini ada suatu pesan sukses, yaitu successfully compiled one file with Babel. Ini artinya proses compiling udah berhasil dilakukan oleh Babel. Nah, kita bisa lihat ke dalam folder public app.js. Di sini secara otomatis kode standar JavaScript yang akan ditampilkan di web browser sudah tercantum. Kita cukup impor hasil compile ini ke dalam index.html. Nah, kalau ini gampang aja, kita cukup bikin satu text script dengan atribut src mengarah ke file app.js di dalam folder public app.js. Kebetulan di sini index.html satu folder dengan app.js, jadi gampang, tinggal ketik aja seperti ini. Oke, kalau udah begini, kita bisa lihat di dalam web browser. Nah, ini ada sedikit error ya, karena kita melakukan pemindahan file tadi, tapi ini nggak akan jadi masalah. Kita bisa ulang aja live servernya. Nah, maka outputnya sama. Tapi sebenarnya kita melakukan pre-compiling sebelum website ini ditampilkan. Maka kalau misalnya kita lihat di dalam tag head di sini nggak ada lagi text scriptnya, melainkan kode JavaScript yang digunakan adalah kode yang ada di dalam file app.js ini. Kita bisa klik aja. Nah, ini terlihat ya. Inilah kode JavaScript yang dirender di dalam halaman website kita. Jadi kira-kira seperti itu untuk melakukan pre-compiling terhadap kode JavaScript React kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.